الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار أيها الأحبة في الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam dan di antaranya adalah nikmat kita bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan dan di dalam ibadah tersebut kita juga melaksanakan salah satu di antara ibadah majelis ilmu menuntut ilmu asy'ari dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Tafsiratul Khalaq pada Daurah Syariah Al-Ilmiyah pada 10 tahun Ramadan dan sisa dari setelah selesai kitab tersebut maka kita mengisi waktu sisa dari akhir bulan Ramadan ini 10 tahun dari Ramadan ini kita mengkaji tentang berkaitan dengan masalah akidah sebagaimana yang diusulkan oleh Bapak kemarin oleh salah seorang ikhwah agar kita yakni membaca sedikit tentang firqah-firqah yang menyimpang dari Islam. Ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis sahih, "Sata'tariqu ummati ala 73 firqah." Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnari illa wahidah. Semua golongan tersebut berada di dalam api neraka. Illa wahidah kecuali satu, yaitu al-firqatul najiyah. Mereka adalah kelompok yang selamat. Mereka adalah orang yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka perpecahan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi 73 golongan, ya. Ini tercabang-cabang dari usul, dari pokok, dari induk. Induk dari semua firqah ada 6. Ada 6 induknya firqah-firqah yang menyimpang dalam Islam. Lalu yang 6 ini terbagi-bagi lagi menjadi firqah yang sangat banyak sekali. Ya, bahkan di dalam kitab Al-Firaq Baina Al-Firaq disebutkan oleh yakni Abu Bakar Muhammad Al-Baghdadi rahimahullah lebih dari 73 firqah tersebut. Namun bukan berarti apa yang disebutkan oleh Nabi menunjukkan pembatasan 73. Ya, itu mimbar al-khabar sebagai bab al-khabar, pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak firqah-firqah yang menyimpang dari Islam. Ya. Dari semua firqah ini adalah yang selamat hanya berpegang orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran Sunnah. Ya. Baik. Apa saja yang 6 firqah itu? 6 firqah itu adalah induknya yaitu Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah, firqah Qadariyah. Ini insyaallah kita akan mulai mengkaji apa itu Qadariyah. Ya, siapa pendirinya, kemudian bagaimana pemikirannya, kapan mulai berdiri. Kemudian yang berikutnya adalah firqah usul firqah. Pokok dari firqah adalah al-Mu'tazilah.
terbagi lagi, Mu'tazilah juga terbagi lagi. Kemudian yang keempat adalah Al-Jabariyah. Kelompok Al-Jabariyah. Bagaimana pemahamannya jika misalnya kita akan mengkaji. Kemudian yang kelima adalah firqah, yaitu firqah As-Sufiyah atau Al-Batiniyah, kelompok Sufi kebatinan. Ya, mereka juga berpecah-pecah lagi, bagi-bagi lagi. Nah, baik, sekarang kita mengkaji mulai pertama dari Al-Qadariyah. Siapa Al-Qadariyah? Apa yang dimaksud dengan Al-Qadariyah? Pada pengajian kita Tafsirul Khalaq kita sering menyinggung kelompok ini, Al-Qadariyah. Baik, Al-Qadariyah, kalimat Al-Qadariyah secara lugah, secara bahasa, Al-Qadar artinya Al-Qada wal hukum. Qadar itu artinya keputusan dan hukum. Al-Qadar. Makanya kita beriman dengan qada dan qadar. Kita beriman dengan ketetapan dan keputusan Allah. Jadi disebutkan di situ. Baik. Dan Al-Qadariyah itu dikatakan dia dan ta'ala butuh. Kalau Al-Qadar tadi artinya apa? Keputusan. Yang sesuatu yang telah Allah tetapkan, takdirkan dari perkara-perkara kepada makhluk sejak zaman azali, zaman sebelum penciptaan makhluk. Nah, lalu Al-Qadar ini kita katakan Al-Qadar dari Qadariyah, ya dan ta'ala butuh. Siapa mereka? Al-Qadariyah adalah kaum yang yajhadun al-qadar. Mereka disebutkan dalam kitab Aqidul Firaq Ad-Dhalah wa Aqidatul Firqatul Najiyah, aqidah firqah menyimpang dan aqidah firqatul najiyah yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Alawi dari Mesir. Beliau sebutkan dalam kitab ini Al-Qadariyah adalah kaum yang yajhadun al-qadar. Mereka adalah satu kaum yang mengingkari takdir. Jadi mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan sejak zaman azali, ya, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Sedangkan kita harus mengimani masalah takdir. Kemudian mereka adalah kaum yang mengingkari takdir atau kaum yang sibuk dengan takdir bima qaddarallahu min al-asya'. Atau mereka adalah kaum yang menisbatkan, yakni mereka menisbatkan pendustaan mereka kepada takdir Allah, mengingkari atau mendustakan. Ini siapapun yang mengingkari takdir dan mendustakan takdir disebut dengan kelompok Al-Qadariyah, kelompok Qadariyah. Baik, kapan dia muncul Qadariyah ini? Ya, Al-Qadariyah ini muncul pada masa akhir sahabat. Di zaman Nabi belum ada Qadariyah. Ya, dia muncul di akhir masa sahabat radhiyallahu anhu. Jadi memang kelompok itu muncul setelah meninggal Rasulullah. Padahal Nabi berpesan dari setelah itu umat akan berpecah, umatku menjadi berapa? 73 golongan. Kapan terjadi di zaman Nabi setelah peninggalan Nabi? Jadi dia muncul di akhir dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Waalaikumsalam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang kelompok Al-Qadariyah dalam kitab beliau Syarah I'tiqad Ahli Sunnah. Kelompok Al-Qadariyah ini, ya, la tazal mutawafiran ala ahli sunnah awal. Mereka ini sudah banyak pada masa sahabat, generasi sahabat yang pertama itu sudah mulai berkejaran menebarkan akidah Qadariyah di tengah kaum muslimin, ya, sehingga mereka mengatakan innal amra unufun, sesungguhnya perkara itu, ya, terjadi setelah Allah mengetahuinya. Jelas kan? Ucapan mereka katakan innal amra unufun, perkara itu terjadi setelah Allah mengetahuinya. Berarti sebelum
terjadinya Allah belum tahu. Sedangkan akidah Ahlussunnah, ya setiap perkara, setiap ketetapan sebelum terjadi Allah sudah tahu. Bagaimana terjadi, kapan terjadi, dan kalaupun terjadi bagaimana terjadinya Allah tahu. Ini luasnya ilmu Allah. Ya, karena ilmu Allah tidaklah didahului oleh kejahilan, ketidaktahuan, dan tidak diiringi oleh kefanaan dan juga kemusnahan. Artinya ilmu Allah tidak akan pernah fana. Ya. Baik, kemudian kata disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Syarh Aqidah wa I'tiqad Ahlussunnah. Jadi kelompok ini sudah mulai tersebar, bertebaran pada zaman awal-awal pada zaman sahabat sampai pada akhir zaman sahabat. Ya. Nah, kelompok ini juga hidup pada zaman sahabat, dan antaranya dibantah juga oleh Ibnu Umar, ya, dan juga disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Sa'id Al-Khudri tentang pemikiran kelompok Al-Qadariyah ini. Lalu siapakah yang pertama kali yang menyatakan pengingkaran terhadap takdir? Tadi kita sudah tahu bahwasanya kelompok ini muncul pada awal sahabat, mulai banyak dari awal sahabat sampai pada akhir sahabat. Orang yang pertama kali memunculkan bid'ah Al-Qadariyah, pengingkaran masalah takdir, itu muncul di Irak. Pertama kali muncul di mana? Di Irak. Dan kita tahu bahwasanya dalam hadis Nabi akan keluar tanduk setan dari negeri ke Najd. Dan Najd ada dua, ada Najd yang ada di Saudi di Mekah, dan ada Najd di Irak. Maksudnya isyarat beliau ada di Irak, banyak muncul fitnah dari sana, termasuk juga fitnah ISIS, terorisme, Khawarij. Maka yang pertama kali muncul di Irak, yang dimunculkan adalah seorang yang disebut dengan Sisawayh. Ini pertama kali dari Irak, dari Basrah. Siapa pertama kali? Sisawayh. Ya. Dan Sisawayh ini adalah keturunan dari orang-orang Majusi. Siapa Majusi? Penyembah api. Jadi orang Majusi punya dua Tuhan, Ilah Nur wa Dhul, Tuhan cahaya dan Tuhan api. Mereka juga menyembah matahari, mereka juga menyembah api. Matahari Tuhan di siang hari, kegelap menerang di siang hari, dan api penerang di malam hari. Makanya orang Qadariyah istilahkan dengan majusi hadhihi al-ummah, majusi umat ini. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini takdir, hamba itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ketika dia melakukan perbuatan baik, katakan saya yang membuat, saya menciptakan, bukan Allah. Ketika dia ada melakukan kemaksiatan, dia yang menciptakannya, bukan Allah yang mentakdirkan. Ini kelompok Al-Qadariyah. Berarti disebut dengan mereka kelompok, kata ulama, Al-Qadariyah majusi hadhihi ummah. Kenapa dia majusi? Apa sisi penyerupaannya dengan orang Majusi? Kalau orang Majusi punya dua Tuhan, Ilah Nur wa Dhul, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Mereka menyembah matahari dan juga menyembah api. Nah, kegelapan yang mereka, kebaikan adalah cahaya, keburukan mereka adalah kegelapan mereka yang menciptakan. Makanya disebut dengan majusi hadhihi ummah. Jadi yang pertama kali memunculkan aqidatul qadariyah, pengingkaran terhadap takdir, adalah seorang yang disebut atau dinamakan dengan Sisawayh dari keturunan min abna'il Majus, anak-anak orang Majusi. Terus dari mana dia mengambil Sisawayh ini? Sisawayh ini mengambil ajaran qadariyah ini, pengingkaran takdir, dari seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani.
Jadi gurunya Ma'bad Juhani. Dia tidak berguru dari Rasulullah. Dia tidak berguru dari para sahabat. Dia tidak berguru dari Al-Quran wal Hadis. Coba bayangkan orang kafir yang berguru tentang Islam, ajarannya apa seamalan dengan Islam ini? Ya kan? Mestinya seorang yang muslim mengamalkan ajaran Nabi yang murni. Nah, kemudian ajaran ini, yaitu ajaran Qadariyah yang tadi pertama kali dimunculkan oleh Syafi'i, kemudian diteruskan oleh Ma'bad al-Juhani, dan disebutkan oleh para ulama, pertama kali ya terjadi juga ketika terjadi ada sebuah kisah, mulai terbakar Ka'bah. Pernah Ka'bah terbakar, ya. Kemudian ada orang-orang Qadariyah yang mengatakan ihtaraqat biqadarillah. Ka'bah terbakar karena sebab takdir Allah ini. Padahal dia dalam sudutnya Ka'bah. Kemudian ada yang mengatakan ini bukan daripada perbuatan, bukan Allah yang membakar, tapi ini adalah perbuatan, ada sebabnya, ada orang yang membakar, yaitu Ka'bah. Jadi mereka ingin mengingkari masalah takdir. Nah, lalu kemudian kelompok Qadariyah ini, ya, tidak ada atau keyakinan Qadariyah ini tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang mengingkari masalah takdir. Artinya semua para sahabat mengimani akidah, jadi beriman kepada takdir. Nah, kemudian berikutnya, apa Al-Qadariyah? Al-Qadariyah apa saja gelarnya, lakabnya? Al-Qadariyah disebut juga dengan Al-Qadariyah An-Nufah. Ya. Ada kelompok Al-Qadariyah An-Nufah. Dan Al-Qadariyah An-Nufah, mereka adalah orang yang mengingkari takdir, alladzina ankarul qadar. Orang-orang yang mengingkari takdir au ba'dahu, atau sebagian takdir. Jadi sebagian mereka ingkari dan juga seluruhnya mereka ingkari. Disebut dengan Al-Qadariyah An-Nufah. Dan siapa saja yang menjadi tokoh daripada Al-Qadariyah An-Nufah, di antaranya adalah Al-Ma'badiyah. Di antara kelompok ini adalah bukan tokohnya, yaitu pecahannya. Ya, pecahan kelompok ini disebut dengan Al-Ma'badiyah, ada Al-Ghailaniyah dan Al-Mu'tazilah. Ya, Al-Ma'badiyah, Wal-Ghailaniyah dan Al-Mu'tazilah. Nah, ini di antara yaitu pecahan daripada kelompok Al-Qadariyah. Baik. Ada beberapa di antara akidah Al-Qadariyah, di antaranya adalah pertama, kita ringkas, ingkar ilmillah sabiq. Mereka mengingkari ilmu Allah yang dahulu. Yang ingkar ilmillah as-sabiq wa kitabatuhu lil maqadir wal masyiah. Orang Qadariyah ini mengingkari ilmu Allah yang telah diletakkan jauh sebelum penciptaan makhluk. Saya ingkari. Dan mereka juga mengingkari catatan takdir dan kehendak Allah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini apa? Menetapkan ilmu Allah yang dahulu Allah sudah disifatkan dengan sifat al-alim sebelum penciptaan makhluk. Ya. Dan juga Allah telah mencatat takdir hamba sebelum penciptaan makhluk. Ketika Allah perintahkan kepada pena uktub, mada uktub? Apa yang tertulis kata pena? Uktub maqadir kulli syai'. Tulis wahai pena segala takdir makhluk. Allah sudah tahu. Dan kita telah sebut bahwasanya beriman kepada qada wal qadar ada empat tingkatan. Tahapan yang pertama, ilmu. Bahwasanya Allah mengilmui, mengetahui segala takdir yang telah Allah tetapkan. Dan ada istilahnya alimallahu ma kana. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Kemudian
wa alimallahu ma kana wa kaifa kana, dan bagaimana akan terjadi Allah tahu. Wa idza kana kaifa sayakun, dan kalau seandainya terjadi bagaimana akan terjadi keadaannya Allah tahu. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara maratibul qadar wal qadar adalah apa? Alkitab catatan amal, catatan seluruh takdir makhluk. yakni Alkitab, Allah menulis seluruh takdir makhluk sebelum penciptaan makhluk di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bahkan Allah catat sekarang kita kajian di dalam Ramadan, di kebun taruh, kemudian di sini Allah sudah catat semua. Allah sudah tahu. Dan yang ketiga di antara maratibul takdir, tingkatan takdir adalah apa? Al-masyiah, kehendak. Jadi segala yang berkaitan dengan takdir ini itu tidak terlepas dari kehendak Allah. Dan segala yang dilakukan oleh makhluk tidak terlepas dari kehendak Allah. Tidak akan mungkin terjadi sesuatu yang dilakukan oleh makhluk tanpa ada kehendak Allah. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat-sifat Allah yang sifat fi'liyah, Allah memiliki kehendak. Jadi ada sifat fi'liyah seperti misalkan Allah turun, Allah berbicara, ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah berbicara, dengan Nabi siapa Allah berbicara, bagaimana Allah berbicara, itu kehendak Allah. Bagaimana Allah turun ke langit dunia, kapan Allah turun, berkaitan dengan kehendak Allah. Dan yang kedua adalah al-khalqu wal ijad. Di antara tingkatan takdir adalah penciptaan makhluk. Allah ciptakan makhluk, seluruh makhluk. Nah, kemudian yang kedua di antara aqidatul qadariyah al-qaul bi anna al-insan khaliqu af'alihi. Perkataan atau ucapan orang al-qadariyah bahwasanya manusia itulah yang menciptakan perbuatannya atau sebagian perbuatannya. Walaupun dia tidak mengatakan seluruh perbuatannya bukan dia yang ciptakan. Dia meyakini sebagian perbuatan dia yang membuat, yang menciptakan. Ini termasuk bagian dari bentuk akidah al-qadariyah. Ya. Sedangkan akidah al-sunnah bahwasanya hamba diberikan ikhtiar, iradah, kehendak untuk melakukan perbuatan, namun perbuatannya berada di bawah kehendak Allah. Baik. Yang keempat di antara yang ketiga di antara akidah qadariyah adalah al-qaul bi anna al-insan majburun. Di antara akidah qadariyah bahwasanya manusia itu dipaksa ala af'alihi mutlaqan untuk melakukan perbuatan secara mutlak. Ya. Ini dia seperti akidah Jabariyah. Jadi Jabariyah akidahnya manusia itu seperti robot, seperti keris fi mahabbar rih, seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Ya. Kalau yang qadariyah dari 15-an, yaitu mengingkari takdir. Kalau ini yaitu apa? Semua disebabkan kepada Allah, orang Jabariyah. Perbuatan buruk dia Allah yang melakukan, dia enggak apa-apain. Perbuatan baik dia Allah yang melakukan, dipaksa oleh Allah. Namun muskilahnya orang-orang Jabariyah, ketika dia datang dengan masalah takdir, dia selalu mengaitkan dengan apa? Dipaksa oleh Allah. Coba kalau seandainya dia dizalimi, dipukul, dihantam, sepedanya dia beralasan dipaksa oleh Allah. Ya. Nah, yang keempat di antara akidah qadariyah juga al-qaul bil kasbi, yaitu perkataan mereka atau tujuan mereka al-kasb. Ya. Apa al-kasb itu? Al-kasb adalah seseorang tidak akan mampu untuk melakukan perbuatan dan dia tidak memiliki iradah. Ini namanya al-kasb. Istilah kasb adalah seseorang itu tidak memiliki daya upaya untuk melakukan suatu perbuatan dan dia tidak memiliki kehendak sama sekali. Ini namanya kasb. Makanya ada istilah apa? Ada mereka namanya kasb ya. Dalam qadariyah. Nah. Baik. Kemudian juga di antara akidah qadariyah adalah ingkarul
Kenapa ada yang bahagia, ada yang sengsara? Kenapa ya Allah mendatangkan musibah? Kenapa Allah memberikan penyakit? Semua ada hikmah. Ini diingkari oleh Qadariyah. Jadi ketika sedangkan Ahlussunnah mengimani masalah al-hikmah, makanya ada istilah yaitu kelompok yang disebut al hikmah, orang Qadariyah, pengingkari masalah hikmah, ta'liliyah. Tidaklah Allah melakukan sesuatu, mentakdirkan sesuatu, pasti ada hikmah. Allah memberikan ujian, musibah, ada hikmah di balik itu. Allah memberikan kesehatan, penyakit, mungkin ada hikmah di baliknya. Pasti ada hikmah. Nah, terlepas hikmah tersebut, kita tahu maupun tidak, kita beriman dengan hikmah. Ya, beda dengan orang yang mengingkari masalah hikmah. Nah, ketika Allah sebutkan hikmah, berarti menambah keimanan kita. Ketika Allah tidak menyebutkan hikmahnya, tetap kita beriman. Contoh, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Apa hikmahnya? Kenapa sholat maghrib 2 rakaat? Apa hikmahnya? Ada hikmah tidak? Ada. Tapi kita tidak tahu hikmahnya apa. Allah yang tahu. Tetap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga kenapa puasa dilakukan sekali setahun? Nah, dan seterusnya. Kenapa Pak Abu Jahal tidak menjadi muslim? Ada hikmah di balik itu. Kenapa Abu Thalib keluarga Rasulullah tidak beriman sedangkan sahabat Al-Farisi jauh dari negeri Persia beriman? Ada hikmah di baliknya. Ya, nah. Kemudian juga di antara akidah Qadariyah adalah ingkar ta'alluqi af'alillah bil masyiah. Pengingkaran mereka terhadap keterkaitan perbuatan Allah dengan kehendak. Mereka mengingkari perbuatan-perbuatan Allah dengan kehendaknya Allah. Artinya apa yang Allah buat bukan atas kehendaknya, bukan atas masyiatnya. Dan ini mirip seperti keyakinan orang Al-Asy'ariyah. Nah, baik. Kita ambilkan dari kitab yakni Al-Firaq Bain Al-Firaq tentang sekilas tentang Al-Qadariyah ini. Yes, kata beliau dalam kitab Al-Farq Baina Al-Firaq dalam pasal ketiga pembahasan tentang fi bayani maqalat firaq ad-dhalal min al-qadariyah al-mu'tazilah. Penjelasan tentang perkataan orang-orang yang sesat dari kalangan Qadariyah Mu'tazilah. Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya firqatul Mu'tazilah terpecah menjadi 20 firqah. Yakni firqah Mu'tazilah terpecah menjadi 20 firqah. Dan masing-masing firqah mengkafirkan terhadap firqah yang lain. Masing-masing firqah yang mengkafirkan firqah yang lain. Coba bayangkan, enggak ada yang sama dari mereka. Nah, firqatul Mu'tazilah pemahamannya pemikirannya sama dengan Khawarij dalam bab pelaku dosa besar. Dalam bab pelaku dosa besar, orang yang membuat dosa besar itu adalah dalam akidah mereka adalah keluar dari Islam, kafir. Sehingga di luar kelompok dia, di luar kelompok orang Mu'tazilah ini, yang mereka dianggap kafir oleh mereka. Lalu firqah ini terpecah menjadi 20. Siapa saja atau apa saja kelompok mereka? Di antaranya Al-Wasiliyah, kelompok Al-Wasiliyah. Ini pecahannya. Kemudian yang kedua Al-A'rawiyah, pecahannya. Kemudian ada juga Al-Hudaliyah, Al-Nizamiyah. Banyak sekali disebutkan oleh beliau.
ya, ataupun kepada pendirinya. Ya, dan di antara mereka ada yang disebut dengan Al-Ma'baliyah, kemudian Al-Ja'fariyah, yang diberikan oleh Ja'far, kemudian Al-Bushriyah. Ya. Nah, kemudian akidah mereka, yakni Mu'tazilah, mereka mengingkari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan. Ya. Allah tidak memiliki ilmu, Allah tidak memiliki sifat qudrah, Allah tidak memiliki sifat hayat kehidupan, Allah tidak memiliki sifat mendengar, sifat melihat. Ya, semua mereka ingkari. Ya. Allah sama Mu'tazilah. Nah, kemudian juga mereka mengatakan inna Allah lam yakul lahu fil azal ismun wala sifatun. Allah tidak memiliki sifat, tidak memiliki nama dan sifat sejak zaman dahulu, sejak sebelum penciptaan makhluk. Ini akidah Al-Mu'tazilah. Dan di antara bentuk akidah Mu'tazilah juga ucapan mereka bistihalati ru'yatillah, bahwasanya mustahil dapat melihat Allah dengan mata. Sedangkan melihat ru'yatullah termasuk di antara pokok dari pokok akidah Ahlussunnah yang telah kita pelajari. Melihat Allah di hari kiamat, Allah akan menampakkan wajah. Lah ini mereka ingkari oleh kelompok Al-Mu'tazilah. Ya. Dengan anggapan apa? Dengan alasan annahu la yara nafsahu, bahwasanya Allah itu sendiri tidak dapat dilihat. Ya, annahu la yara nafsahu, annahu la yara nafsahu, bahwasanya Allah sendiri tidak bisa melihat dirinya. Wala yara ghairuhu, dan tidak pula selain Allah dapat melihat Allah, makhluknya maksudnya. Ini bayangkan bagaimana sesatnya akidah Mu'tazilah dalam masalah ru'yatullah. Bagaimana Allah tidak bisa melihat diri? Nah, sedangkan hadis tentang masalah ru'yah, hadis sangat jelas dari Al-Quran, Sunnah dan ijma' para ulama melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di antara akidah Al-Mu'tazilah, mereka sepakat bahwasanya bihulufi kalamnya azza wa jalla, ya, bahwasanya kalam Allah adalah hadis, adalah baharu. Makna hadis, yakni kalam Allah adalah hadis, sifatnya baharu. Apa baharu? Karena ini maksudnya iya. Allah berbicara dengan siapa Allah berkehendak. Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Isa. Kalam azza wa jalla sifatnya qadim, sifatnya dahulu, dan juga hadis. Dan makna hadis, Allah berbicara dengan siapa Allah berkehendak, dan kapan Allah berkehendak. Allah memiliki sifat berbicara yang hadis. Dan sifat al-kalam dalam bab akidah, dalam kitab akidah adalah sifat fi'liyah dzatiyah. Pernah dengar? Dari sifat Allah di antara pembagian sifat ada dua, ada sifat fi'liyah, ada dzatiyah. Yang ketiga ada sifat fi'liyah dzatiyah. Sifat fi'liyah Allah, misalkan Allah turun, sifat perbuatan. Allah berbicara, sifat beristiwa, Allah bersemayam. Ini sifat apa? Fi'liyah. Nah, yang kedua ada namanya sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah? Sifat yang melekat pada Allah subhanahu dzatnya Allah, seperti wajah, tangan. Ini sifat apa? Dzatiyah. Sedangkan sifatul kalam adalah sifatun dzatiyatun wa fi'liyah, sifat dzatiyah dan fi'liyah. Ya. Dilihat bi'tibari al-kalam, ya, adalah sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Dilihat dari segi kalam Allah adalah sifat fi'liyah. Sifat Allah berbuat, Allah berbicara, sifat fi'liyah. Jelas jemaah? Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ketika Allah memanggil Musa, "Fanadainahu
Bukit apa? Tursina. Dengan kalam Allah berbicara. Allah berbicara dengan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Ya kan? Allah berbicara langsung. Jadi berbicara dengan Allah ini adalah sifat al-fi'liyah. Kemudian beriktibar yakni adatnya yang berbicara adalah Allah sendiri. Makanya beda dengan sifat fi'liyah sama dzatiyah. Kalau al-kalam sifat dzatiyah dan fi'liyah. Jelas ya, Pak? Misalkan gambar mudahnya firman. Firman berbicara dengan Tuhan Redi. Firman berbicara dengan Tuhan Luqman. Ya kan? Perbicaraan firman ini adalah sifat fi'liyah atau dzatiyah? Fi'liyah. Karena dia berbicara dengan Luqman dengan Tuhan Redi. Tapi yang berbicaranya itu dzatiyahnya. Berarti kalau yang berbicara adalah Allah, mungkin enggak kalam itu makhluk? Tidak mungkin. Tidak ada. Ini faedahnya, hikmahnya apa yang harus kita tahu? Konsekuensinya daripada kalam makhluk yang berbicara adalah Allah. Adapun malaikat itu menyampaikan kalam Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini akidah Qadariyah. Kemudian juga di antara akidah Qadariyah Mu'tazilah bahwasanya orang Mu'tazilah semuanya sepakat. Jadi kita yang kita bahas adalah kesepakatan mereka. Dan tadi mereka terpecah menjadi 20 kelompok. Ya. Nanti insyaallah kita sebutkan nama-namanya. Dari 20 kelompok ini mereka semua sepakat tadi, tidak ada perbedaan dalam hal masalah menyikapi sifat kalam Allah. Kemudian juga dalam hal hukuman bagi orang fasik. Ya. Menurut orang Mu'tazilah, orang yang fasik, siapa itu orang fasik? Nah, orang fasik. Nah, terus orang yang melakukan dosa besar, maksiat, orang fasik. Menurut orang Mu'tazilah, orang fasik yaitu al-manzilah bainal manzilatain, antara dua kedudukan di antara dua kedudukan. Kan ada mukmin, ada kafir, ada muslim, ada kafir. Orang itu iman dia muslim atau kafir, atau mukmin atau kafir, ya. Nah, sedangkan menurut orang Mu'tazilah, ya, seorang yang berbuat dosa maksiat posisinya tidak mukmin, tidak muslim, tidak kafir. Disebut dengan manzilatun baina manzilatain. Tidak ada. Nah, di sini ada perbedaan sama orang Khawarij. Kalau Khawarij meyakini orang yang berbuat dosa besar kafir, hukum di dunia. Ya. Sedangkan orang Mu'tazilah meyakini orang yang berbuat dosa besar, orang yang berzina, orang yang membunuh, itu berada antara mukmin dan kafir. Ya. Nah, la mukmin wala kafir. Karena atas dasar inilah mereka menamakan, yakni al-Muslim menamakan Mu'tazilah. Di antara sebab nama Mu'tazilah, kami sebutkan kemarin bahwasanya apa? Karena dia mereka menghindar dari majelisnya Hasan al-Basri. Termasuk juga di antara sebab nama mereka li'izalil qaul ummati, karena mereka yakni menjauhkan diri, tidak setuju dengan kesepakatan kaum muslimun bahwasanya orang Islam sepakat yang mana orang Islam orang itu antara muslim sama kafir, mukmin sama kafir. Jelas ya? Nah, ini adalah akidah Mu'tazilah. Kemudian juga di antara akidah Mu'tazilah bahwasanya mereka sepakat disebutkan dari kelompok mereka bahwasanya mereka
Nah, dan berikutnya di antara fiqh yang menyimpang dari Islam adalah kelompok Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah, ada definisi Al-Asy'ariyah yaitu nisbah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan Asy'ariyah ini atau Abu Hasan Al-Asy'ari salah satu di antara ulama pada Al-Qarn Tsalis, pada kurun ketiga. Dia muncul pada kurun ketiga, pada abad ketiga. Kemudian disebutkan kepada Al-Asy'ariyah, dan Abu Hasan Al-Asy'ari lahir di kota Basrah di Irak. Nah, kemudian akidah Asy'ariyah. Baik, dan Al-Asy'ariyah atau kelompok Asy'ariyah ini muncul juga di Irak ya, pada masa atau kurun ketiga Hijriah. Ada pergelarnya Asy'ariyah disebut dengan Al-Asy'ariyah atau As-Sab'iyah. Sebagian para ulama mengitlaqkan mereka dengan istilah As-Sab'iyah. Disebut dengan As-Sab'iyah kenapa? Karena mereka menetapkan 7 sifat. Kan As-Sab'atu bahasa Arabnya 7. Disebut dengan Al-Asy'ariyah, kemudian juga disebut dengan istilah As-Sab'iyah. Sebagian para ulama mengitlaqkan, menamakan mereka dengan As-Sab'iyah disebabkan mereka yusbituna lillahi ta'ala 7 sifat. Mereka menetapkan bagi Allah 7 sifat, yaitu sifat ilmu, al-qudrah, sifat al-hayat, al-iradah, as-sam', al-kalam. Sifat ilmu, sifat qudrah, kehidupan, al-hayat, iradah, dan as-sama' wal basar wal kalam. Ada yang apa? 7 sifat imani seorang Al-Asy'ariyah. Yang pertama sifat al-ilm, ilmu. Yang kedua sifat al-qudrah, Allah punya kehendak, ya, al-qudrah. Yang kedua adalah sifat al-hayat. Apa al-hayat? Hidup, sifat hidup. Kemudian yang ketiga, yang keempat al-iradah, kehendak. Sifat kehendak, al-iradah. Kemudian yang kelima adalah sifat as-sama', sifat mendengar, yakni as-sami'. Kemudian juga al-basar, sifat melihat, dan al-kalam. Total semua ada berapa? Ada 7. Karena jumlah sifat yang mereka imani dari semua sifat Allah cuma 7, sehingga mereka disebut dengan As-Sab'iyah. Sedangkan 7 bahasa Arabnya sab'un. Ya. Terus sifat-sifat yang lainnya mereka ingkari. Dan ini pun yang 7 jamaah, mereka mengimani sifat ini bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan logika dan akal. Bukan karena ada dalil. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan akidah Al-Asy'ariyah dalam masalah babul iman. Menurut Al-Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah dalam babul iman, bahwasanya annal iman huwa tasdiqul qalbi. Iman itu hanya kebenaran dalam hati. Ya. Ini telah sepakat para kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah telah ijma' dan sepakat iman itu adalah tasdiqul qalbi. Iman itu dibenarkan dalam hati. Namun mereka berselisih tentang masalah mengucapkan dengan lisan, mengucapkan syahadat. Para Asy'ariyah berselisih, apakah iman setelah kita yakini, ya, kita benarkan dalam hati kemudian diucapkan? Ada perbedaan di antara mereka. Di antara mereka ada yang meyakini cukup di iman itu hanya dalam hati, ya, dan di antara mereka harus diucapkan. Namun dikuatkan oleh seorang yang bernama Hasan Abu Ayyub, ya, dari
tidak diucapkan. Jadi dibenarkan iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu diucapkan. Kalau seandainya misalkan mau beriman tidak perlu bersyahadat, ya cukup beriman tanpa ada mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Beriman dari para malaikat tidak perlu apa diucapkan. Sedangkan akidah Ahlussunnah al-qaulu bil lisan, as-su'anu bil lisan, terus apa lagi? Wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati, wal 'amalu bil jawarihi wal arkan, mengamalkan dengan anggota badan, yazidu bit ta'ati ar-rahmah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, ini harus bagaimana mereka hanya sekedar membenarkan. Kalau seandainya iman cuma dibenarkan dalam hati, ya, atau tidak diucapkan dalam lisan, apa bedanya dengan imannya orang musyrikun zaman dulu? Mereka meyakini, mereka mengikrarkan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Mereka meyakini yang menciptakan mereka adalah Allah. Tapi meski demikian, pengakuan mereka tidaklah menjadi mereka beriman. Kenapa? Karena mereka belum beriman dengan tauhid al-uluhiyah. Jelas-jelas. Jadi orang kafir lainnya yang percaya ketika Allah tanya, "Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard?" la yaquluna Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ini tauhid apa ini? Rububiyah. Tauhid ada berapa tauhid? 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Masalah ikrar tauhid rububiyah itu mereka telah ikrarkan. Meskipun mereka mengikrarkan tauhid rububiyah, tapi tidak bisa menjadikan mereka mukmin karena belum mengikrarkan tauhid al-uluhiyah. Jelas ya? Sedangkan dalam Asy'ariyah, yaitu mereka membenarkan dalam akidah mereka adalah tasdiq bil qalbi faqat. Ya. Baik. Kemudian juga orang Asy'ariyah dalam bab iman mereka menggunakan hanya sekedar tasdiq. Adapun al-lisan, ucapan dalam lisan itu ungkapan saja. Mereka mengambil dari perkataan seorang yang bernama Al-Akhtal Nasrani. Yang penting pokoknya kita yakini, kita beriman. Adapun ucapan ini adalah ungkapan dari isi hati, tidak perlu diungkapkan. Mereka berdalil dengan ucapan seorang yang bernama Al-Akhtal, "Innal kalama la fi fuad wa inna ma ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalilan." Sesungguhnya ucapan ya itu ada di dalam hati. Ini kata mereka. Dan dijadikan lisan adalah untuk mentakbir, mengungkapkan apa isi dalam hati, sebagai bukti apa isi dalam hati. Jadi cukup berniat doang, tidak perlu ucapin. Ini enggak benar, itu adalah akidah yang menyimpan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Al-Asy'ariyah juga tidak meyakini iman bisa bertambah, bisa berkurang, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sedangkan bertambah dan berkurangnya iman banyak dalil dari Al-Quran yang menerangkan apa? Bahwasanya iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Nah, berikutnya di antara firqah yang menyimpang dalam Islam adalah firqah as-sufiyah, kelompok sufi. Kelompok sufi ini, apa yang dimaksud dengan sufi? Istilah sufiyah tidaklah masyhur pada 3 generasi pertama, pada generasi Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Dan para ulama yakni berselisih tentang penisbatan istilah as-sufiyah. Di antaranya ada yang menyebutkan istilah sufiyah nisbah kepada ahli sufah. Ahli sufah. Siapa ahli sufah?
orang-orang para sahabat yang bertinggal di masjid. Yang tinggal di masjid, yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, ahli suffah. Jadi istilahnya ahli suffah disebut kepada mereka yang disebutkan ke sana, dan itu keliru, tidak benar. Karena kalau seandainya disebutkan sufi yang disebut kepada suf, berarti akidah yang sahabat kepada suffah, akidah yang tidak benar. Sedangkan akidah mereka menyimpang. Nah, dan ada juga menyebutkan sufiyah adalah nisbah kepada as-sof. Nisbah kepada as-sof, yakni al-muqaddim baina lillah, orang yang terdepan, yakni beribadah kepada Allah, di hadapan Allah. Ini juga keliru. Siapa yang paling terdepan kecuali melainkan Nabi, ya kan? Artinya sof. Makanya ada sawu-sufufahu, luruskan saf kalian. Ya, ini juga tidak sahih. Kemudian juga ada yang menyebutkan istilah sufi yang disebut kepada sofwah. Sofwah itu artinya orang-orang pilihan. Sofwah min khalqillah, orang-orang pilihan dari makhluk Allah, dari hamba Allah. Ini juga tidak sahih. Ini adalah benar. Sedangkan orang terpilih yang pertama para nabi, para sahabat. Bagaimana akidah mereka? Ya, akidah yang hak, sedangkan akidah kesucian bertentangan dengan akidah para sahabat. Nah, kemudian juga disebutkan, ada yang menyebutkan istilah sufiyah adalah ya pecahan dari kalimat sofa'un nafs, yakni hati yang jernih, hati yang bersih. Ya, berbagai macam penisbatan kepada istilah sufiyah. Sedangkan sufiyah zaman dulu mereka lebih identik kepada zuhud terhadap dunia, zuhud kepada dunia, menjauhkan diri dari perkara dunia. Namun belakangan kelompok ini menjadi kelompok yang mereka lebih identik menjernihkan hati, membersihkan hati. Kemudian berkembanglah kelompok ini sampai mereka menjadi kelompok yang akidahnya rusak. Akidahnya apa? Yang rusak dari akidah Islamiyah. Nah, baik. Di antara akidah Sufiyah, bahwasanya Sufi mengklaim ya, anna li kulli ayatin dhahiran wa batinan. Menurut orang Sufi, ayat itu terbagi dua. Ada ayat yang dhahir sama yang batin. Makanya mereka menyebutkan kalau ayat yang dhahir itu diketahui oleh umum muslimin. Adapun yang batin yang tahu cuma mereka. Sampai-sampai ada yang menyebutkan alif lam mim. Apa tafsiran alif lam mim? Pendirinya. Pendirinya pertama kali dimunculkan di daerah Basrah, di kota Basrah. Ya. Pertama kali muncul di Basrah, yang dimunculkan dari Bani Duwairah As-Sufiyah. Pertama kali muncul di Basrah. Dan pertama kali muncul dari Bani atau sebuah kabilah bernama Bani Duwairah As-Sufiyah. Ya. Jadi dimunculkan juga oleh Abdul Wahid bin Zaid. Ya. Dan juga Abdul Wahid bin Zaid yang ada di Basrah. Baik. Kemudian berikutnya akidahnya Al-Sufi tadi, di antaranya adalah mereka membagi ayat jadi dua. Ada ayat zahir dan batin. Ayat yang nampak dan ada yang tidak nampak. Jadi yang kita pelajari tafsir para ulama itu ayat yang zahir, yang nampak tidak ada yang terjadi mereka. Ya, makanya ada istilah ilmu kasyaf. Ya, hadatsana Rabbi al-qalbi. Allah telah menciptakan, Allah telah menceritakan kepadaku melalui masuk ke dalam hatiku. An qalbi. Tidak perlu berada pada itu, cukup hadatsana atau hadatsani Rabbi an qalbi. Ya, mustahil orang bisa berilmu tanpa belajar. Para sahabat bertahun-tahun belajar sama Nabi. Nah, sehingga di antara mereka tahu paham tentang ayat
ya. Tidak ada dalam kitab tafsir dijelaskan mana alif lam mim. Nah, baik. Kemudian juga mereka orang Sufia ini meyakini karamat, ya, dan mereka sangat getol masalah karamah, bahkan mereka buat cerita-cerita yang palsu, khurafat kepada guru-guru mereka, kepada penyu mereka, kepada syekh mereka dengan karamah. Kita tidak mungkin masalah karamah. Karamah itu ada pada ulama. Karamah itu adalah sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada seorang yang bertakwa, seorang yang alim tanpa dipelajari. Sedangkan mereka meyakini orang sufi karamah bisa ditempuh, bisa dipelajari dengan berbagai macam ritual, kemudian juga zikir-zikir seterusnya, sehingga mencapai apa? Karamah. Ini. Lamun alasnya bau kebal berarti karamah wali. Lamun kebal isi pedang berarti karamah disebut dia. Kalau Habib pun dia saya kampanye jadi karamah turun emas dari langit segala macam. Keramatan. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan al-karamah adalah dawamu istiqamah. Seorang itu bisa mendapatkan karamah ketika dia terus istiqamah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah munculkan karamah dalam kondisi tertentu. Ya. Baik. Pada zaman sahabat tidak banyak terjadi karamah, ya enggak? Tapi banyak terjadi pada zaman setelah sahabat, pada zaman tabi'in dan tabi'in. Kenapa kok pada zaman enggak ada dengan karamah? Karena mereka sudah kuat imannya. Ya. Sedangkan pada zaman generasi setelahnya Allah munculkan karamah. Di antara karamahnya yaitu karamahnya ketika kaum muslimin berperang, kemudian kudanya bisa berjalan di atas air. Tidak salah perang siapa itu? Salahuddin apa? Kalau nggak salah Salat Ayyubi atau Khalid. Ini pada zaman setelah sahabat. Ketika berperang melawan kaum kufar, jadi mereka harus melewati yakni laut atau sungai, kemudian kudanya berjalan. Karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menimbang seorang itu apakah benar karamah dari Allah dan dari syaitan, kita lihat orang tersebut apakah dia benar-benar bertakwa kepada Allah ataukah dia bermaksiat, ataukah sesuatu yang diamalkan bertentangan dengan syariat Allah ataukah tidak. Lamun ada dengan amalan bid'ah syirik atau berlebihan, berarti ini adalah karamah dari syaitan. Ya, bantuan dari syaitan, dari jin, bukan karamah. Ya. Bagaimana kita orang as-sufiyah. Baik. Di antara bentuk karamah yang diyakini orang sufi bisa menghidupkan orang mati. Yang paling tinggi bisa menghidupkan orang mati. Enggak ada yang sebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling a'la, yang paling atas. Nah, ada sebuah kisah, ada seorang yang bernama Ubaid al-Yisri. Ya. Ubaid ini satu ketika kendaraannya atau hewan yang dijadikan tunggangannya itu mati. Kemudian kita sufi, ya mati ya, punya kendaraan jalan atau kemudian juga Allah Taala, kemudian Allah hidupkan. Ya. Kemudian Allah SWT hidupkan, yaitu balik. Terus tersebar berita ini dinisbahkan kepada Ubaid al-Yasri namanya. Nah, ini kalau hanya para
karomah ini hidup tiba-tiba jalan langsung hidup. Ini adalah satu khurafat. Nah, di antara akidah orang Sufiyah juga bahwasanya as-Sufiyah itu yang digunakan kalimat takwin. Orang Sufi itu memiliki kalimat takwin. Apa kata jamaah? Pokoknya kubur terjadi pasti terjadi. Kun fayakun. Kemudian maknanya menjadi mas. Kalimat takwin. Takwin. Ya. Yakni para guru mereka, para syekh mereka kalau mengucapkan sesuatu kepada suatu benda kun fayakun jadi. Namun kalian menjadi mas. Jadian ya, Beda Jadi jadian. Jadi Ya hanya itu bukan jadi jadian, menjadikan sesuatu yang dia inginkan. Dia nak menjelma, kamu jadinya berarti menjelma. Ya, Kalau nggak salah itu ilmu laduni. iya laduni. Ini khurafat semua orang Sufi. Apa yang dijelaskan? sulap, salah. Nah, pada para yang sulap, milih ini jadi ini, milih. Nah, ini kalau sudah ada akidah yang menyimpan dari Islam. Karomah terus karomah. Makanya kalau antum belajar sunnah antum jadi pintar. Kalau belajar sunnah Sufi itu bodoh-bodoh ini, kita dibodoh-bodohi. Baik, yang ketiga di antara keyakinan orang Sufiyah adalah sima'ul fil jamadat, yakni bisa mendengar ucapan benda-benda mati. Ibu dengar, baca dengar. Pada bahasa Arab Gufran. Mama Gufran. Bisa berbicara dengan hewan, bisa pakai bahasa Syrian. Ya, dan ini laras manis ya. Banyak jamaahnya. Baik. Seorang yang bernama Ibnu Arabi, bedakan ada Ibnu Arabi sama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi termasuk antara tokoh dalam tokoh Sufi. Kalau Ibnu Arabi pakai alif itu yang sunnah, ahli sunnah. Jadi Ibnu Arabi itu yang menyimpang dari Islam. Ya, di antara syekh masyayikh Sufiyah, di antara guru besar orang Sufi. Ya, bahkan sebagian di antara para ulama menghukumi dengan kufur karena akidahnya yang menyimpang. Ibnu Arabi disebutkan oleh mereka bahwa Ibnu Arabi ini memiliki banyak karamah, dan di antara karamahnya adalah mendengar ucapan benda-benda yang mati, batu, raus, kau sih mendengarnya. Ya, lalu menjalan misal raus kecil membuat tahu sebenarnya. Maka dengan jogang lamun tingkat jawabannya gila sampai tinggi, naras misalnya saat pribadi, taruh pada tinggi. Ya, tidak ada kangkong kemudian juga terus kalau maksudnya usah berberkah. Nah, baik, kemudian juga di antara keyakinan mereka adalah para sufi yang ini yukhatibu rabbahu, dia bisa berbicara dengan Rabbnya. Guru-guru mereka bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Gibran tahu ngeraus kunci malaikat. Kemudian Semain mama Gibran tahu ngeraus kunci malaikat ini. Krono kata orang mereka. Yang suruh. Baik. Nah, kemudian di antara akidah mereka Sufiyah, jadi Sufi memang ada golongan Sufiyah. Jadi Sufi terbagi dua ya. Ada golongan Sufiyah, ada Sufi yang ekstrim dan ada yang tidak ekstrim. Ini yang ekstrim. Di antara akidah Sufiyah adalah al-hululiyah wal ittihad, yaitu al-hululiyah, aqidatul hulul, menyatunya makhluk dengan Tuhan. Bayangkan, lebih atau alat makhluk pasti ada Tuhan. Di dalam pohon
bahkan dalam dirinya menyatu dengan Tuhan. Ya, na'udzubillah dalam disebutkan tempat yang kotor. Ya, disebutkan Tuhan di mana-mana termasuk tempat yang kotor. Akidah ini lebih parah daripada akidah orang Nasrani, orang Yahudi. Orang Nasrani cuma meyakini ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak ya. Namun dia tidak selalu Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Nah, mereka menempuh dengan kebatinan untuk sampai kepada al-fana. Kamu mah fana jauh dari sadar diri. Dia akan tidak akan wujud saja. Iya. Akidatul fana, makanya ada sebagian yang kata belajar filsafat, nama akidat fana itu jauh hakar soalnya. Menyanyi 110. Manugali kalau itu sendiri. Manugali kalau itu sejauh. Sampai tokoh Sufia bernama Al-Hallaj. Ya. Mana huwa arbabul mutasab fi kulli surah. Jadi dia meyakini semua bagi dia. Coba bayangkan ini akidah yang menyimpang tersebar bahkan di bangku kuliah atau sekolah. Akidah ini. Jadi ada akidah al-hululiyah, ada wahdatul wujud. Di antara akidahnya adalah wahdatul al-wujud. Kalau al-hululiyah tadi dia al-hal, jadi menempatkan tempat. Di mana ada makhluk dia bertempat, ini namanya al-hululiyah. Kalau wahdatul wujud, yakni al-hululiyah wal ittihad, menyatu. Ya. Yang tadi Bapak bilang Pak Ali menunggu lagi kaulah Gusti maksudnya menyatu antara Allah dan makhluk. Nah, dan Ibnu Arabi meyakini annallaha huwal makhluk wal makhluq huwa Allah. Mana kufur. Ibnu Arabi dan ini dibangga-banggakan di bangku kuliah. Perkataan Ibnu Arabi ini orang-orang ahli kalam, orang filsafat. Ya, innallaha huwal makhluk, Allah itu adalah makhluk dan makhluk adalah Allah di Ibnu Arabi. Sebenarnya ukuran isi para ulama kekafiran. Allah menjubati. Allah menjubati. Apa? Itu kan Ibnu Arabi. Allah menjubati. Betul banget. Iya. Allah menjubati. Oh, jubati. Allah dalam jubahku. Subhanallah. Innallaha wal makhluk. Innallaha wal makhluk wal makhluk huwa Allah. Innallaha huwal makhluk. Sesungguhnya Allah itu adalah makhluk, adalah kufur. Allah bukan makhluk. Ya, wal makhluk, kita ini makhluk. Semua malaikat yang ada di alam makhluk huwa Allah. Ini akidah wahdatul wujud. Keyakinan di parahnya. Ya. Kemudian tambah lagi dia mengatakan kata Ibnu Arabi wa kullu minhuma ya'budu al-akhar. Masing-masing saling menyembah. Allah menyembah makhluk, makhluk menyembah Allah. Jadi parah akidah. Ya, sehingga dikatakan beberapa ulama. Dan ini diajarkan di bangku kuliah, makanya dulu ada tersebar. Ya, di mana di Sunan Abdullah Al-Iyad. Ya, selamat datang di arena bebas Tuhan, di area bebas Tuhan. Allahu Akbar dengan anjing akbar. Pengaruh akidah ini jemaah. Bayangkan orang akademis, orang kuliahan, akidahnya rusak lebih baik daripada akidah itu. Ya, karena pengaruh akidah gabungan, akidah liberal, akidah sufia, akidah hululiyah, akidah wahdatul wujud. Lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, lancang terhadap perkara-perkara yang akan terjadi. Mereka buat literatur tentang masalah adat. Oh, ternyata lihat bendera panas. Diketawakan masalah berkaitan dengan adat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rusaknya, bahayanya akidah sufia. Nah, baik. Mungkin sampai itu dulu jemaah. Insyaallah kita Dulu pernah ada, cuma apakah ada generasi berikutnya? Iya, dalam marhum nih. Iya. Dan saya tahu itu karena saya pernah di alam. Jadi semuanya adalah Allah. Betulan pasok lewat ya.
Artinya Allah dalam bentuk wujud. Karena la mawjud illallah. La wujud illallah. La mawjud. Almarhum. Mirip seperti perkataan Ibnu Arabi tadi, yang Ibnu Arabi juga punya ucapan wa mal qalbu illallah. Ini tidak ada anti melainkan Allah. Dan ini si bapak-bapak ini si anak kuliah mahasiswa di sekelas UIN ya, seterusnya. Ya, Tuhan menyimpannya akidah sekian. Saya sampai dulu ya. Persiapan Jumatan. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha